action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masa kejayaan Islam yang sangat berpengaruh, yaitu Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bagaimana pemerintahan mereka berjalan? Apa saja kemajuan yang dicapai umat Islam pada saat itu? Yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. A. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, menggantikan Hasan bin Ali yang menyerahkan kekuasaan demi persatuan umat Islam. Kekhalifahan ini berlangsung sekitar 90 tahun dengan sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-menurun. Bani Umayyah berasal dari keturunan Umayyah bin Abi Syam. Muawiyah sebagai pendirinya adalah putra Abu Sufyan, seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Pemerintahannya lahir akibat konflik dengan Ali bin Abi Thalib yang berpuncak pada perang Siffin dan peristiwa Tahkim yang berujung pada terbunuhnya Ali. Setelah itu, Hasan bin Ali sempat memimpin sebentar sebelum menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan beberapa syarat. Sistem pemerintahan Daulah Umayyah bercirikan monarki, di mana khalifah Poin B. Kebijakan pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Daulah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan penting yang berpengaruh pada perkembangan Islam, di antaranya yang pertama, perluasan wilayah Islam ke Afrika Utara, India, dan Bizantium, dengan Bizantium menjadi wilayah pertama yang menerima dakwah Islam. Yang kedua, pembentukan departemen dan pengiriman duta ke berbagai wilayah seperti Tiongkok, India, Asia Tenggara, dan Andalusia untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, mengangkat tenaga profesional dari Bizantium dalam bidang administrasi keuangan untuk memperkuat pemerintahan. Selain Muawiyah, beberapa khalifah Daulah Umayyah lainnya juga menetapkan kebijakan-kebijakan penting, yaitu yang pertama ada Arwan bin Al-Hakam, menetapkan mata uang sebagai alat tukar resmi dalam perdagangan. Yang kedua ada Al-Walid bin Abdul Malik, dia memperluas wilayah hingga Andalusia, Spanyol. Yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan pengumpulan, seleksi, dan penyempurnaan hadis untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Pada masa itu, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan utama, yaitu yang pertama pendukung Bani Umayyah terutama di Syam dan Mesir. Yang kedua ada pendukung Ali bin Abi Thalib terutama di Irak dan di sebagian Mesir, dan Khawarij yang menolak kepemimpinan Ali dan Muawiyah. Untuk menghadapi perpecahan ini, Daulah Umayyah menggunakan strategi militer dan diplomasi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pendekatan diplomasi sukses meredam konflik, membawa stabilitas bagi Daulah Umayyah. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi fondasi kuat bagi pemerintah Daulah Umayyah dalam memperluas dan menata kekuasaannya. C. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Pada masa Daulah Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang di bidang agama, filsafat, dan sejarah. Pemerintah mendukung dengan dana, memperkerjakan ahli syair dan pidato untuk menghibur khalifah sekaligus menyebarkan ilmu. 3 gerakan utama muncul, yaitu gerakan ilmu agama, filsafat, dan sejarah. Pusat ilmu berada di Basra dan Kufah. Khalid bin Yazid menerjemahkan karya sains, sementara Sibawayh menulis Alkitab tentang tata bahasa Arab. Ulama terkenal seperti Hasan al-Basri dan Az-Zuhri aktif di masa ini. Bahasa Arab dijadikan bahasa administrasi. Pembangunan fisik juga maju. Masjid Nabawi direnovasi, gereja diubah menjadi masjid, serta dibangun istana di padang pasir. Semua ini menunjukkan kemajuan peradaban Islam. Beberapa khalifah Daulah Umayyah di Damaskus yang terkenal. 1. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal dalam sejarah Daulah Umayyah karena keberanian beliau pada saat memproklamirkan Bani Umayyah tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Meskipun Muawiyah memproklamirkan Daulah Umayyah dengan cara
dengan cara terang sesuai dengan nilai agama, akan tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang sangat mendukung pertambangan Pulau Umayyah. Kebijakan tersebut antara lain adalah: 1. Membentuk departemen dan duta yang belum pernah dibentuk oleh khalifah sebelumnya. 2. Muawiyah juga mengangkat beberapa tenaga profesional. 3. Memperluas atau mengembangkan wilayah di 3 daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizaitiam. 2. Khalifah Marwan bin Al-Hakam memerintah dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 605 Masehi. Khalifah Marwan bin Al-Hakam adalah seorang yang bijak, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau seorang qari dan banyak meriwayatkan hadis pada para sahabat Rasulullah SAW. 3. Talitah Al-Walid bin Abdul Walid memerintah dari tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 717 Masehi. Masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 Daulah Umayyah, disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Paulah Umayyah. 4. Khalidah Umar bin Abdul Umar memperlakukan prinsip baru dalam sistem perpajakan yang didasarkan atas asas persamaan antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Umar memerintahkan tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Umar dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau menjadi gubernur di Syariah. Ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah memberikan banyak pembelajaran berharga, di antaranya 1. Keberanian dan keteguhan pemimpin. Muawiyah bin Abi Sufyan menunjukkan keberanian dan kesungguhan dalam membangun Daulah Umayyah serta strategi cerdas dalam memperluas wilayah Islam ke India, Bizantium, dan Afrika Utara. Abdul Malik bin Marwan tegas dalam menumpas pemberontakan demi stabilitas negara. 2. Keadilan dan kepemimpinan religius. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin adil, sosial, dan bermusyawarah. Ia membuka forum komunikasi dengan rakyat serta memberikan fasilitas ekonomi bagi masyarakat lemah. 3. Toleransi dan kepedulian sosial. Al-Walid membantu Raja Gotik dengan mengirim pasukan untuk merendam pemberontakan. Khalifah Al-Amin menunjukkan sikap pemaaf dengan membebaskan pemberontak. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan. Ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai menunjukkan keuletan dalam meneliti hadis. Ketekunan dan keikhlasan para ulama dalam melakukan ijtihad tanpa pamrih untuk kemajuan Islam. Implementasi bagi pelajar. Sebagai pelajar, kita dapat mengambil ibrah dengan bersungguh-sungguh dalam belajar dan mencari ilmu, mengutamakan kejujuran dan ketekunan dalam menuntut ilmu, bersikap toleran, adil dan peduli terhadap sesama, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Itulah pembahasan singkat tentang Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dari materi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Bani Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke 3 benua. Mereka juga berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, administrasi, pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang membawa dampak besar bagi dunia Islam. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.